Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'du. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hadis yang merupakan lanjutan dari apa yang kita bicarakan di hari kemarin mengenai tetangga dan beberapa hal mengenai hak-hak dari sesama muslim. Nabi SAW bersabda, tidak henti-hentinya Jibril alaihissalam mewasati aku agar berbuat baik kepada tetangga. Mazala Jibrilu yusini bil jari. Tidak henti-hentinya Jibril alaihissalam mewasiati aku agar berbuat baik kepada tetangga, sehingga aku mengira bahwasanya tetangga itu menjadi ahli waris, hatta dzanantu annahu sayuwarithu, sehingga aku mengira bahwasanya tetangga itu menjadi ahli waris. Saudara-saudara sekalian, sakingnya kita betul-betul memahami bagaimana kepentingan daripada tetangga ini, maka dijelaskan jangan sampai terjadi antara tetangga dengan tetangga tidak ada hubungan baik. Bahkan dinyatakan oleh baginda Rasulullah SAW, dua orang yang pertama kali bermusuhan pada hari kiamat adalah dua orang tetangga. Saudara-saudara sekalian, inilah tambahan dari hadis yang disampaikan kemarin mengenai tetangga. Dan sekarang kita akan coba membacakan beberapa hadis mengenai keutamaan dari Madinah. Dinyatakan di sini Madinah dan penduduk Madinah. Rasulullah SAW bersabda, tiada seseorang yang berkeinginan untuk menyakiti penduduk Madinah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan melelehkannya dalam neraka seperti timah yang meleleh karena panas, atau seperti larutnya garam di dalam air. La yuridu ahadun ahlal Madinah. Bagaimana di sini dijelaskan mengenai menyakiti penduduk Madinah. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala akan melelehkannya di dalam neraka seperti timah yang meleleh karena panas, atau seperti larutnya garam di dalam air. Barang siapa yang menakut-nakuti penduduk Madinah. Ini bahkan dinyatakan mengenai keutamaan dari penduduk Madinah. Barang siapa yang menakut-nakuti penduduk Madinah, maka sungguh ia telah menakut-nakuti apa yang ada di antara kedua lambungku, kata baginda Rasulullah SAW. Barang siapa di antara kalian yang sanggup untuk meninggal di Madinah, maka biarlah ia mati di Madinah. Nah, maka saking pentingnya keutamaan kota Madinah ini, maka banyak orang-orang di zaman kita sekarang pun yang ingin meninggalnya itu matinya di Madinah. Man istata'a minkum ayyamuta bil Madinah falyamut bil Madinah fa inni asfa'u liman mata biha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara kalian yang sanggup untuk meninggal di Madinah, maka biarlah ia mati di Madinah, karena sesungguhnya aku akan memberi syafaat bagi orang yang meninggal di Madinah. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiadalah seseorang dari umatku yang bersabar menahan kesulitan dan kesempitan hidup di Madinah, kecuali aku akan memberi syafaat dan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa hadis mengenai keutamaan Madinah dan penduduk kota Madinah. Nah, kemudian saya akan sampaikan lagi mengenai bagaimana pentingnya kita memuliakan anak yatim. Aku dan orang yang penanggung jawab anak yatim akan berada dalam surga seperti ini dekatnya, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana wa kafilul yatimi fil jannah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku
dan orang-orang yang penanggung jawab anak yatim akan berada dalam surga seperti ini dekatnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam berisyarat dengan jari manis dan jari tengahnya dan membuka sedikit antara keduanya. Ana wa kafilul yatimi fil jannah hakadha wa asyara bis sababah wal wusta wa farraja bainahuma syai'an, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata seorang sahabat, barang siapa yang menyatukan seorang anak yatim di antara dua orang tua yang muslim, memberinya makan dan minum sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mencukupinya sehingga ia dewasa dan sudah bisa mencari penghidupan sendiri, maka wajiblah baginya surga. Barang siapa menyatukan seorang anak yatim di antara dua orang tua yang muslim, memberinya makan dan minum sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mencukupinya sehingga ia dewasa dan sudah bisa mencari penghidupan sendiri, maka wajiblah baginya surga. Saudara-saudara sekalian, pada hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku akan bersama wanita yang kulit pipinya menjadi hitam karena bekerja keras dan bersusah payah memelihara anak-anaknya setelah ditinggal oleh suaminya. Nah, ini anak-anak yatim, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan penghargaan yang begitu besar kepada wanita-wanita yang dia berusaha keras, bekerja keras, bersusah payah memelihara anak-anaknya setelah ditinggal oleh suaminya. Seperti dekatnya dua jari ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan bersama wanita itu seperti dekatnya dua jari ini. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Yazid, perawi hadis yang saya bacakan tadi, berisyarat dengan jari tengah dan jari manisnya, yaitu seorang wanita bangsawan dan cantik yang ditinggal mati oleh suaminya dan membaktikan dirinya untuk anak-anak yatimnya, dan ia tidak mau kawin lagi meskipun ia cantik dan terpandang, sehingga anak-anaknya lepas dari pemeliharaannya, yaitu telah dewasa atau mereka mati. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak yatim duduk bersama orang-orang di hadapan piring makan mereka, maka setan tidak dapat mendekati piring mereka. Masya Allah. Sampai keutamaan anak yatim demikian, sampai orang-orang yang duduk bersama anak-anak yatim, apabila anak yatim duduk bersama orang-orang di hadapan piring makan mereka, maka setan tidak dapat mendekati piring mereka. Allahu Akbar. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbihi. Jadi seseorang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hatinya yang keras, qaswata qalbihi. Faqala imsah ra'sal yatim. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, usaplah kepala anak yatim dengan kasih sayang dan berilah makan kepada orang miskin. Wa at'imil miskin, dan berilah makan kepada orang miskin. Jadi kekerasan hati ini adalah karena harta yang dimiliki olehnya. Kekerasan hati itu mungkin juga karena jabatan yang dimilikinya, yang akan menimbulkan kesombongan pada dirinya sehingga dia keras hatinya. Maka bagaimana caranya? Caranya adalah usap kepala anak yatim dengan kasih sayang dan berilah makan kepada orang-orang miskin. Rasulullah SAW bersabda, orang yang berusaha memenuhi keperluan seorang janda dan seorang miskin seperti seorang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau seperti orang yang berpuasa sepanjang hari dan berdiri sholat sepanjang malam. Nah, bagaimana penghargaan Rasulullah SAW kepada orang yang dia menunaikan hak daripada janda-janda yang miskin, seperti seorang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau seperti orang yang berpuasa sepanjang hari
dan seperti orang yang berdiri sholat malam sepanjang malam. Saudara-saudara sekalian, orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi, orang yang paling baik, terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang terbaik di antara kalian kepada keluargaku. Nah, bagaimana ini kita penting memperhatikan amal kita, khidmat kita kepada keluarga kita. Seseorang wanita datang kepada Rasulullah SAW ketika beliau sedang berada bersamaku, kata Aisyah radhiyallahu anha. Lalu beliau bertanya kepadanya, siapakah engkau? Maka dia menjawab, saya Jussamah al-Madaniyah. Beliau bertanya lagi, bagaimana kabarmu? Bagaimana keadaanmu sesudah kedatangan kami ke Madinah? Maka dia menjawab, semuanya baik demi ayahku, engkau dan ibuku, wahai Rasulullah. Ketika ia pergi, aku berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, engkau menerima perempuan tua dengan penerimaan yang begitu baik ini. Beliau menjawab, wanita tua ini senantiasa datang ke rumah kami semasa hidup Khadijah radhiyallahu anha. Sesungguhnya melestarikan suatu keadaan yang baik adalah bagian dari iman. Nah, ini bagaimana kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan wa anna husnal ahdi minal iman. Sesungguhnya melestarikan suatu keadaan yang baik adalah bagian dari iman. Sesungguhnya melestarikan suatu keadaan yang baik adalah bagian dari iman. Janganlah seorang mukmin memarahi seorang mukminah. Jadi jangan sampai seorang suami memarahi istrinya jika ia tidak menyukai salah satu dari kebiasaannya, sungguh ia akan suka kepada kebiasaannya yang lain. Nah, ini bagaimana keutamaan orang-orang atau suami yang berlaku baik di keluarganya dan berlaku baik kepada istrinya. Kalau ada sesuatu yang tidak mengenakan baginya, maka dia tidak boleh memarahi istrinya. Jadi istrinya itu tidak boleh dimarahi walaupun istrinya marah kepada kita. Walaupun istrinya tidak baik kepada kita, maka jangan kita memarahi istri. Nah, Rasulullah SAW memberikan sebuah prinsip yang ringkas tentang kehidupan yang baik. Berapapun banyaknya kesalahan pada seseorang, pastilah ia juga memiliki kebaikan. Manusia adalah kombinasi antara kesalahan dan kebaikan. Oleh sebab itu, hendaklah seseorang berusaha untuk tidak melihat kesalahan-kesalahan orang lain, tetapi lihatlah kebaikan-kebaikannya saja. Rasulullah SAW bersabda, seandainya aku harus memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, maka aku akan memerintahkan kaum wanita agar bersujud kepada suami-suami mereka. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan hak-hak suami sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh kaum wanita. Nah, jadi bagaimana kita memelihara hubungan rumah tangga kita, kelestarian rumah tangga kita dengan senantiasa bersikap baik antara suami dan istri. Suami ada haknya, istri juga ada haknya. Rasulullah SAW bersabda, siapapun wanita yang meninggal dunia sedang suaminya ridho kepadanya, niscaya ia akan masuk surga. Maka tugas daripada istri adalah bagaimana membuat suami ridho, sehingga barang siapapun wanita yang meninggal dunia sedang suaminya ridho kepadanya, niscaya ia akan masuk surga. Masuk surga syaratnya satu, yaitu cari keriduan daripada suami yang soleh, ya, suami yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan ke dalam surga itu karena suaminya juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suaminya, Masya Allah, mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perhatikanlah baik-baik. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perlakukanlah kaum wanita dengan baik, karena mereka adalah amanah di sisi kalian. Jadi wanita itu adalah
amanah. Kalian tidak mempunyai hak sedikit pun terhadap mereka selain berlaku baik kepada mereka, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan tercela secara terang-terangan. Maka jauhilah mereka di tempat tidur, jangan tidur bersama mereka. Kemudian jangan tidur bersama mereka, namun tetap tinggal dalam satu rumah, dan hukumlah dengan pukulan yang tidak membahayakan. Jika mereka taat kepada kalian, maka janganlah kalian mencari-cari alasan terhadap mereka untuk melakukan hal-hal di luar batas, misalnya memukul dan menjauhi mereka. Ketahuilah, sesungguhnya kalian mempunyai hak atas istri kalian, dan istri kalian mempunyai hak atas kalian. Adapun hak kalian atas istri kalian, yaitu hendaklah mereka tidak memasukkan orang yang dibenci oleh kalian ke tempat tidur kalian, dan tidak mengizinkan seseorang yang dibenci oleh kalian untuk memasuki rumah kalian. Ketahuilah hak-hak istri kalian atas kalian, yaitu memperlakukan mereka dengan baik dalam hal makanan dan pakaian mereka. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini penting nasihat dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita mengetahui apa itu hak-haknya suami dan apa itu hak-hak daripada istri. Ala wastausaw bin nisa'i khairan fa innama kunna awanin indakum laisa tamlikuna minhunna syai'a ghaira dzalik illa ayatina bifahishatin mubayyinah fa in fa'alna fahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna darban ghaira, dan seterusnya. Hadisnya panjang ini, saudara-saudara sekalian. Perhatikan baik-baik kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perlakukanlah kaum wanita dengan baik karena mereka adalah amanah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa wanita itu adalah amanah di sisi kalian. Kalian tidak mempunyai hak sedikit pun terhadap mereka selain berlaku baik kepada mereka, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan tercela secara terang-terangan. Maka jauhilah mereka di tempat tidur, jangan tidur bersama mereka, namun tetap tinggal dalam satu rumah, dan hukumlah dengan pukulan yang tidak membahayakan. Jika mereka taat kepada kalian, maka janganlah kalian mencari-cari alasan terhadap mereka untuk melakukan hal-hal di luar batas, misalnya memukul dan menjauhi mereka. Ketahuilah, sesungguhnya kalian mempunyai hak atas istri kalian, dan istri kalian mempunyai hak atas kalian. Adapun hak kalian atas istri kalian, yaitu hendaklah mereka tidak memasukkan orang yang dibenci oleh kalian di tempat tidur kalian, dan tidak mengizinkan seseorang yang dibenci oleh kalian untuk memasuki rumah kalian. Ketahuilah hak-hak istri kalian atas kalian, yaitu memperlakukan mereka dengan baik dalam hal makanan dan pakaian mereka. Ini hak istri, jadi kita perlakukan mereka dalam hal makanan dan pakaian mereka. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa hadis bagaimana kita mengetahui hak-hak sesama saudara muslim kita, bagaimana hak tetangga, bagaimana hak istri, bagaimana hak suami, dan seterusnya. Dan juga bagaimana kehidupan kita bina dalam kehidupan bermasyarakat, dan juga bagaimana kehidupan kita dalam muamalah dan muasyarah kita, sampai kepada orang lain saja, kepada seorang buruh misalnya. Nabi SAW mengatakan, berikanlah upah seorang buruh ini sebelum kering keringatnya. Nah, jadi apabila kita mempekerjakan saudara kita untuk bekerja di tempat kita atau di rumah kita, membereskan sesuatu dalam hal bangunan ataupun di dalam hal memperbaiki rumah kita, maka Rasulullah SAW mengatakan, berikanlah upah seorang buruh itu sebelum kering keringatnya. Ini beberapa hal tentang bagaimana kita menunaikan hak-hak daripada saudara kita yang perlu kita ulang-ulang lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita dan kita niat mengamalkan dan menyampaikannya insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.